Oke. Adan aku masuk ya. Oh iya, coba deh 20 kali 3 tambah 58 berapa? Oh ya, thank you. 118. Nah, berarti jawabannya 118. Ah, udah selesai, udah beres, Tar. Udah makan, dan makannya? BTW weekend kalian gimana? Ya gitu kan nemenin ayah Dimas. Parah banget loh kemarin. Aku kan nonton orang main bola kan. Aku nonton sepak bola gitu. Terus tiba-tiba ada banyak orang yang keinjek-injek gitu. Terus polisi tuh pada nembakin gas air mata, emang parah banget. Wah, parah sih itu. Emang itu kejadian apa? Aku kemarin cuma jalan-jalan doang sama keluarga. Itu loh nih kejadian Kanjuruhan waktu pertandingan Arema lawan Persebaya. Kamu masa gak tahu sih? Itu kan sampai korbannya ratusan orang meninggal. Nah itu teh ya, anaknya temennya ayah aku, dia tuh keinjek-injek sama orang yang mau keluar. Terus sekarang kondisinya kritis, kasihan gak sih? Ya banget sumpah. Itu tuh sebenarnya langsung gara-gara polisi tuh pada nembakin gas air mata tahu. Makanya parah banget. Tuh, bener di aturan FIFA juga nggak boleh pakai gas air mata. Malahan di bawah aja nggak boleh. Melanggar kode etik sih itu. Kalau ada asap ada apinya nggak sih? Masa tiba-tiba polisinya nyerang pakai gas air mata tanpa sebab? Pasti juga mereka udah tahu kode etiknya gimana. So gimana kalau udah rusuh pisan, mereka nenangin mereka gimana? Ya bahaya juga tuh kalau pakai gas air mata. Kenapa coba gak pakai toa aja terus tinggal teriak tertib oi, gitu aja kan gampang. Mau pikir segampang itu melatih orang pakai toa? Tahu gak sih orang-orang musuh yang turun ke lapangan tuh ngebayar pemain juga? Ya, iya juga sih. Polisi tuh emang parah tahu. Apalagi kemarin tuh gas air matanya bener-bener banyak. Brutal banget deh pokoknya. Sampai aku sendiri di sana. Kemarin tuh aku hampir jatuh di tangga tau gak? Gara-gara polisi. Ini apaan? Emang bener ya? Pintu tribun ada yang ditutup. Terus katanya yang meninggal itu banyak. Ya ini parah banget lagi rusuh kayak gitu masih ada aja pintu tribun yang ditutup. Padahal waktu kejadian itu tuh banyak banget orang yang keinjak, bahkan anak kecilnya juga sampai jadi korban. Ya udahlah, intinya dari keamanan atau aparat, supporter itu semua kita ada salahnya, makanya ricu banget sampai makan banyak korban. Dah mending kita doain yang terbaik untuk korban sama keluarga yang ditinggalkannya. Dah yuk kita doa aja yuk menurut keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal derby Super Jawa Timur yang mempertemukan Arema dengan Persebaya Surabaya. Sekiranya terdiri dari 704 korban dalam kejadian tersebut dan 131 korban yang merenggut jiwa. Tragedi ini menempatkan top 5 tragedi besar dalam sejarah sepak bola. Banyak sekali pernyataan pro kontra dalam kejadian ini antara supporter bola dengan PSSI dan pihak kepolisian. Kami menemukan beberapa informasi dari tim fakta Koalisi Masyarakat Sipil. Temuan awal bahwa peristiwa kekerasan terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Tim menemukan setidaknya 12 temuan awal selama proses investigasi. Pertama, tim menemukan fakta pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata. Padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu.
Ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, didasari pada keterangan-keterangan saksi, sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dorongan moral kepada seluruh pemain. Namun, direspon secara berlebihan dengan mengarahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan. Karena hal inilah, para supporter lain ikut turun ke dalam lapangan untuk menolong supporter yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan, bukan untuk penyerangan. Sebelum tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, seperti kekuatan yang memiliki dampak penjagaan, perintah lisan, atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Tindak kekerasan yang dialami oleh para supporter tidak hanya dilakukan oleh para anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang. Kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di tribun. Saat ingin hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. Setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan minim mengalami pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian. Para korban dengan caranya sendiri berusaha keluar. Peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga terjadi di luar. Diketahui aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion. Diduga kuat, kondisi pasca penembakan gas air mata di tribun adalah momen ketika banyak penonton yang meregang nyawa. Di saat itu pula tidak didapat kondisi medik yang optimal untuk merespon kondisi kritis penonton yang terpapar asap gas air mata. Pasca peristiwa, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Tim menduga hal ini dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban agar tidak memberikan suatu kesaksian. Kami pun menemukan fakta bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Terdapat beberapa pernyataan yang dapat menjadi pro dan juga kontra. Beberapa penyelidik menilai telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis oleh aparat keamanan. Dengan tidak hanya aktor lapangan saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka aparat kepolisian, tetapi ada aktor lain dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Terdapat juga pernyataan dari penyelidik bahwa penembakan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur penggunaan kekuatan yang terdapat pada tahap 5 yang berisi kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai atau alat lain sesuai standar Polri. Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup rakyatnya. Jangan hanya karena pertandingan sepak bola, hak-hak kemanusiaan menjadi terenggut. Kami harap setelah adanya kejadian ini menjadi pukulan yang cukup keras untuk kita agar lebih menjadi kokoh dalam membangun pilar persatuan kesatuan di Indonesia. Jadi, Menurut kalian, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? atas kejadian ini? Berikan alasannya. Semua banyak kesalahan, gak hanya polisi, gak hanya penonton. Jadi tolong berikan penjelasanmu. Terima kasih.